Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hermina, NPM 2205030082, dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, kelas reguler Banjarmasin. Hari ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Tutus Rani Arifah, MPD. Materi saya adalah tentang majas kelas 5 semester ganjil. Judulnya adalah majas. Langsung saja. Majas bertujuan untuk memberikan efek-efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak dan pendengarnya. Bagian-bagian majas itu ada 4. Yang pertama, majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Mari kita saksikan video tentang pembelajaran majas berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang majas atau gaya bahasa. Nah, di sini kita akan pelajari tentang pengertian, kemudian jenis, dan contoh-contoh dari setiap majas. Kita juga akan coba untuk berlatih kalimat-kalimat, nanti kita tentukan termasuk majas yang mana. Oke, kita mulai saja ya. Apa sih yang dimaksud dengan majas itu? Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita pelajari hari ini adalah majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Nah, contohnya ini. Rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Di sini, si jago merah itu simbol atau kata lain dari api. Berikutnya, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Misalnya, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Nah, di sini radio diumpamakan itu memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Padahal sesungguhnya radio itu berupa benda yang tentunya tidak bisa berdendang atau tidak bisa bernyanyi. Berikutnya, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan atau menekankan maksud. Contoh majas hiperbola yaitu sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Nah, di sini disampaikan berlari secepat kilat, cahaya atau pedit. Ini bermakna berlari sangat kencang seperti kilatan cahaya. Sesungguhnya ketika seseorang berlari tentunya tidak akan secepat cahaya. Tapi di sini dilebih-lebihkan, jadinya hiperbola. Nah, supaya lebih memahami tentang majas dari personifikasi, hiperbola, dan metafora, mari kita selesaikan latihannya. Yang pertama, aduh sakit, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Di sini termasuk majas hiperbola.
Kata yang mana? Yaitu menggelegar. Di sini suara kelinci kecil menggelegar. Dilebih-lebihkan. Tentunya suara kelinci kecil tidak terlalu kencang ya sampai menggelegar. Berikutnya yang kedua. Wajahnya tampak seputih kapas. Ini termasuk majas metafora. Mengapa? Karena warna putih itu mewakili warna kapas. Kita lanjutkan latihan berikutnya. Titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ini termasuk gaya bahasa hiperbola. Karena ada kata membanjiri. Banjir itu berarti kan airnya sangat banyak, sangat deras. Sementara air mata tidak akan seperti itu. Jadi di sini ada kesan dilebih-lebihkan, termasuk majas hiperbola. Berikutnya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Ini termasuk majas personifikasi karena mengibaratkan bahwa daun-daun tanaman itu memiliki sifat seperti manusia yang bisa melambaikan tangan. Berikutnya, Pak Singa, si raja hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Ini termasuk majas metafora. Singa itu disimbolkan sebagai seorang raja. Kita coba latihan berikutnya. Pikirannya menari-nari, teringat pesan ibu tadi pagi. Ini termasuk majas personifikasi. Karena pikiran dianggap memiliki sifat manusia yang bisa menari. Kita lanjutkan berikutnya. Penduduk diminta untuk segera mengungsi saat Gunung Sinabung memuntahkan isi perutnya. Ini termasuk majas personifikasi, karena gunung yang jelas-jelas merupakan benda dianggap memiliki sifat seperti manusia yang bisa muntah. Berikutnya, mentari pagi menyapaku hangat lewat tirai jendela kamarku. Ini jelas merupakan majas personifikasi, karena matahari dianggap memiliki sifat seperti manusia yang bisa menyapa. Berikutnya, buku adalah jendela dunia, membawamu bisa melihat ke seluruh penjuru bumi. Ini termasuk majas metafora. Mengapa? Karena menyimbolkan buku sebagai jendela dunia. Kita lanjutkan latihan berikutnya. Hampir copot jantungku melihat kilat menyambar tempat aku berteduh. Ini termasuk majas hiperbola karena dilebih-lebihkan. Seolah-olah kaget itu sampai jantungnya copot. Latihan berikutnya. Sebagai anak satu-satunya, Ana menjadi anak emas di rumahnya. Ini termasuk majas metafora. Nah, ini yang terakhir. Melihat bahaya mengancam, ia langsung mengambil langkah 1000. Di sini langkah 1000 bukan berarti langkahnya sudah 1000 langkah, tetapi maksudnya adalah berlari. Jadi ini termasuk majas metafora. Menyamakan berlari itu sebagai langkah 1000. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang majas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu amplop majas. Di sini saya ingin menjelaskan gimana caranya menggunakan amplop majas ini, yaitu siswa nanti akan maju ke depan untuk mengambil salah satu kertas yang
telah saya buat. Kemudian nanti siswa kembali ke tempat duduk, kemudian membaca kertas yang telah mereka ambil. Kemudian mereka akan menentukan majas apa yang mereka telah ambil. Kemudian mereka maju satu-satu untuk menaruh salah satu amplop majas yang telah saya buat ini. Contoh, ambil satu kertas ini, kemudian ini isi majasnya adalah ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah sumringah. Lalu memikirkan apa ini majas apa. Kemudian ini adalah majas tentang majas penegasan. Kemudian masukkan ke dalam sini. Begitu juga selanjutnya, nanti siswa maju ke depan untuk menaruh yang mana majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Sekian video saya pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.